Adekku ini sama cowoknya pergi ke rumah kosong, masih di kampung, cuma beda RT. Tiba-tiba mereka ini ketahuan sama Bu RT atau Pak RT, dan sepertinya orang-orang sana udah pada tahu. Pas dengar itu, mbakku shock parah. Suka sama suka atau saling cinta itu susah banget dinasehatin ya, jujur banget ya. Ini masih SMP udah mau lihat apa lu, bulu loh. Lanjut cerita keempat. Halo Mas Andri, halo, aku mau cerita. Jadi aku punya suami, nah suami aku punya mantan dan mantannya itu gamon gitu. Sampai ngejar-ngejar suami aku dan mau biayain anak-anak aku. Sampai minta nikahin suami aku. Nama perempuannya itu Evita Sekar Arum. Tolong dibaca ya namanya biar viral. Evita Sekar Arum loh, siapa tuh? Jangan coba-coba lu godain suami orang ya. Itu udah jadi suami orang. Jadi kalau udah mantan aja, please, jago segamon. Kamu nikah aja sama yang lain, biarin dia hidup bahagia gitu. Kalau lu mau ngebiayain anak-anaknya, mending lu cari aja laki-laki yang mau dibiayain sama lu daripada lu ganggu suami orang. Kayak gak baik lu kayak gitu loh. Zaman sekarang pelakor-pelakor tuh gampang banget viral. Lu mau dipiralin nih, udah dipiralin nih, namanya Evita Sekar Arum. Namanya bagus, tapi semoga aja namanya bagus juga apa perilakunya. Jangan begitu deh. Kalau kata gue, kalau udah jadi mantan udah aja. Kecuali kalau mantannya masih suka ya boleh kali itu suaminya Itu ya di apa namanya, tapi kan suaminya juga, kalau suaminya udah nggak suka ya udah sih jangan. Tapi juga kadang suka salah paham, siapa tahu suaminya juga ini ngehubunginnya. Semoga aja ya hubungan rumah tangga kalian baik-baik aja ya, jauhkan dari segala godaan si pelakor ya. Oke, itu nggak apa-apa deh, si Evita Sekar Arum nggak usah disensor, biar bagus ada nama-namanya gitu. Nit 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 viral, nggak apa-apa deh. Lanjut. Halo Mas Andri dan Anjay Tim, halo. Sebenarnya ini cerita udah lama banget, aku pendem dan seneng akhirnya bisa berbagi cerita di sini. Nama aku Tata, nama samaran. Aku mau cerita kejadian tentang temanku, mungkin ceritanya bisa bikin orang ikut kesel sedikit ya, kan lagi. Aku punya temen deket banget mas waktu itu. Dia kerja di salah satu tempat, kita sebut aja karyawan di tempat bermain, playground ya. Terus dia punya cowok udah jalan hampir 1 tahun lebih. Awal-awal hubungannya baik-baik aja dan gak ada masalah apapun. Sampai akhirnya tiba-tiba berubah ke pacarnya sendiri karena dia mikir udah mulai bosan sama hubungannya. Dan dia kenal sama teman kerja, tapi teman kerjanya udah punya istri dan punya anak satu. Awalnya biasa-biasa aja, cuma saling tanya soal kerjaan atau nggak saling bahas status WhatsApp, oke. Tapi temen aku ngerasa nih cowok makin lama kasih perhatian lebih ke temenku. Kayak kadang tiba-tibanya, hari ini mau makan apa, suka makanan apa, pulangnya aku anter yuk katanya. Padahal rumahnya nggak searah. Gak lama kemudian temenku juga ngelakuin hal yang sama, ngasih perhatian yang bikin cowok merasa nyaman sama temenku. Makin lama, hubungan dia sama temennya ini makin dekat sampai akhirnya si cowok punya perasaan lebih ke temen aku mas. Terus temen aku nanya, kenapa bisa suka sama saya, kan kamu udah punya istri, kamu nggak kasihan sama mereka? Dijawab sama si cowok, aku nggak dapet kasih sayang dan perhatian dari istri aku, dan di kamu aku dapet semua perhatian yang aku mau. Awalnya temen aku nggak ngegubris perasaan ini cowok karena dia tahu cowok udah punya istri dan anak. Disclaimer, ternyata si cowok cerita katanya hubungan ini sama istrinya dan udah lama gak harmonis dan istrinya sering gak peduli sama dia. Oh gitu. Tapi gak lama kemudian nih cowok nyatain cinta sama teman aku. Di sini aku tahu kalau temanku udah putus dari cowoknya. Ternyata teman aku ternyata suka sama dia. Terus mereka jalin hubungan yang awalnya mereka mikir gak ada salah, toh mereka sama-sama saling suka. Salah dong kalau misalkan punya pasangan, gak boleh. Dan mereka butuh perhatian yang mereka nggak dapat dari pasangan masing-masing mas. Dan gak lama kemudian, setelah 5 bulan hubungan mereka bangun diam-diam, akhirnya ketahuan sama istrinya. Bab. Temen aku di chat sama si istrinya dibilang perempuan gak punya hati dan berbagai hinaan lainnya. Ya walaupun temen aku salah, tapi pihak laki juga nggak salah nggak sih? Salah dua-duanya ya, dua-duanya salah. Terus istrinya bilang, laki gue dulu gak gini, semenjak ada lu laki gue jadi pulang malam terus. Sedangkan mereka ketemu pas di tempat kerja doang karena rumahnya berjauhan. Yang nanya suami kemana pas istrinya maki-maki temen aku. Yang nanya suami kemana pas istrinya maki-maki temen aku. Kalian tahu nggak guys, dia laki-lakinya pengecut. Dia bilang temen aku yang deketin duluan, temen aku yang kasih perhatian duluan ke dia. Dan yang parahnya lagi, temen aku sampai dikeluarin dari kerjaannya, tapi suaminya ini malah enak-enakan tetap kerja di situ dan gak ada rasa bersalah sedikit pun dari pihak keluarga. Temenku udah ada inisiatif untuk minta maaf ke istrinya, tapi masih sekarang
sampai sekarang si cowok ini nggak ada rasa nyesel sedikit pun, karena sempat ketemu nih cowok, terus nih cowok kayak ngumpet gitu, nggak mau lihat muka temenku. Sekarang akhirnya temen aku udah mau nikah dan alhamdulillah bisa lepas dari cowok itu, alhamdulillah ya. Boleh guys kalau kalian mau kasih saran, terima kasih. Makasih Mas Andri dan tim, semoga cerita yang aku sampaikan bisa pelajaran buat kalian semua. Kalau kita jadi perempuan jangan kemakan omongan laki-laki. Sebenarnya gini ya guys, laki sama perempuan itu nggak ada yang sebenarnya murni temenan, kecuali kayak temenan di tempat kerja oke lah gitu kan, kayak di office gitu kan, tapi nggak terlalu deket, nggak sampai cerita, nggak sampai apa. Karena menurut aku laki-laki yang deket sama perempuan itu pasti ada hubungan apapun. Misalkan dia pun kayak curhat-curhat, pokoknya udah masuk ke ranah-ranah chat-chat atau gimana gitu, dia tuh sebenarnya kayak nggak mungkin murni cuman temen doang sih. Terus, perselingkuhan itu terjadi karena sama-sama saling nyaman. Jadi mereka tuh tidak punya waktu dengan pasangannya masing-masing, dan pasangannya pun mungkin tidak memberikan yang terbaik untuk si pasangannya. Misalkan pasangan cowok ini kayak mungkin hubungan ranjangnya kurang, atau perhatiannya di rumah kurang, atau nggak banyak waktu quality time. Terus juga sama si ceweknya ini, si istrinya, si suaminya ini, si cowoknya, mungkin dia juga kayak lebih banyak waktunya ngabisin sendiri atau gimana. Misalkan suami pulang nggak disambut atau apa, itu bisa terjadi. Tapi di sini semuanya salah karena kalian semua memulai hubungan, dan itu mungkin karma yang didapatkan oleh si perempuan itu. Benernya gini loh guys, laki-laki itu justru kayak kalau misalkan dia masih cinta sama si perempuan itu, pasti dia nggak bakal ninggalin kayak perempuan itu, pasti dia bakal ngebela dirinya sendiri. Kalau misalkan si laki itu misalkan dapat kenyamanan dari si cewek ini, si teman kamu ini, misalkan nggak dapat kenyamanan di si cewek itu, otomatis pasti dia bakal memilih kamu. Tapi kan posisinya di sini juga serba salah. Kalau si cowoknya ini ngebelain kamu, si ceweknya mati dong dimaki-maki sama ceweknya, terus juga bakalan kena apa ya? Kena sanksi dari suami kamu. Karena laki-laki itu yang punya pasangan, putus pacaran sama istri orang itu, dia bisa kena pidana dan kena denda loh, kalau nggak salah kena denda uang berapa juta gitu pokoknya. Dan nantinya itu bakalan, kalau misalkan enggak ngelemparin kesalahan ke si cewek itu, ke si teman kamu ini, pasti laki-lakinya itu yang bakal didenda. Aturan gini aja, kalau mau saling serang aja, karena kalian juga udah melakukan kesalahan gitu kan, berdua selingkuh gitu kan dari pasangan kalian. Kenapa enggak kamu juga bilang sama suami kamu buat ngelabrak dia bahwa dia godain kamu? Kenapa cuma istrinya doang? Karena gini loh, istri yang diselingkuhin itu nggak mungkin nyalain suaminya karena dia itu kayak masih cinta atau gimana. Tapi otomatis kayak nyalain semua cewek. Nggak tahu ya kenapa ya. Padahal mereka tuh sama-sama salah. Ibaratnya tidak akan bisa masuk kalau pintu itu tidak ada yang membukakan kan. Jadi si cewek itu pun juga ngerasa nyaman-nyaman karena terlalu dideketin sama si cowok kan. Jadi aturan sih keduanya juga salah. Tapi ya cowoknya nggak usah playing victim gitu dong. Cowok itu gentleman. Harusnya kayak jujur aja, iya gue salah, minta maaf. Sedangkan kalau misalkan kayak gitu kan jadi yang dirugikan si pihak ceweknya. Sebenarnya sih itu juga sebab akibat yang kalian perbuat. Nanti juga si cowoknya ya yang udah nyakitin perasaan teman kamu gitu kan sebagai selingkuhannya, nanti juga gak ada karma. Karma itu nggak selalu datang tepat di orang itu tersebut. Kadang karma itu kalau kita ngerasa dijolimi gitu kan, nanti itu karma akan turun ke anaknya. Apalagi kalau misalkan si cowok itu punya anak cewek, udah langsung dia karma bertindak ke anak cewek itu. Gak usah takut, alam itu akan bekerja dengan seharusnya, anjay. Jadi gak usah takut lah kalau lu dijolimi, nanti juga bakal terjadi gitu. Cuman ya gak habis pikir aja ya kalau laki-lakinya kayak cuci tangan gitu aja. Di film-film juga kayak gitu tahu, yang disalahin cewek tuh, cewek sampai bonyok, sampai ditonjokin sama istri sah, tapi si cowok masih bisa hidup tenang kan. Kalau cewek tuh kayak susah sebenarnya jadi cewek. Makanya kalian jadi cewek itu jaga kehormatan kalian, jaga harga diri kalian. Jangan mau kalian dideketin sama suami orang, jangan mau kalian punya hubungan spesial sama suami orang. Kalian jaga harga diri kalian. Apalagi kalian punya suami ya, kalian itu harus menjaga martabat suami kalian. Jangan sampai kalian direndahkan oleh laki-laki lain. Itu sebagai suatu pelajaran yang kamu ambil ya sebagai teman si pengirim cerita ini. Tapi semoga hubungan rumah tangga kamu sama suami kamu itu baik-baik aja ya sekarang ya, enggak cerai atau enggak banyak masalah. Dan sekali lagi, perbuatan selingkuh itu jangan ulangi lagi ya. Kalian hidup normal-normal aja. Kalau misalkan ada yang kurang dari pasangan kalian, entah perhatian atau apa gitu, coba kalian berdua ngobrol berdua gitu. Apa yang kurang dari aku, apa yang kurang dari kamu mas gitu. Nanti juga ada titik terangnya gitu. Jangan selingkuh dijadikan sebagai jalan untuk kalian meluapkan segala sesuatu yang gak kalian dapat di pasangan. Itu salah ya. Lanjut. Teman kerja suamiku demen sama suamiku. Hahaha. Masa apa-apa nanya suamiku
Bukan cerita atau nanya ke kakaknya sendiri, curhat aja ke suamiku. Kalau punya cowok harus laporan dulu ke suamiku. Lucu deh. Gimana ya? Suka kali sama suaminya. Jangan sampai kamu juga suaminya direbut loh. Suami kamu juga jangan dengerin omongan cewek ini. Ah udah ini mah dikit banget singkat ceritanya. Intinya si cewek ini suka aja kali sama suamimu gitu. Udah deh, kalian jangan normalisasi teman kerja cowok cewek. Nggak ada profesional yang curhat-curhat sampai ke ranah pribadi cowok sama cewek. Nggak ada pokoknya. Kalian bubarkan pertemanan mereka, nggak boleh ada yang namanya selingkuh lagi. Soalnya aku sendiri tuh kayak gak suka banget tuh pelaku-pelaku selingkuh. Pokoknya pelaku selingkuh tuh harus diadili. Nah, kalau bisa tuh kayak ada hukuman gitu buat yang pelaku-pelaku yang kayak ceweknya genit ke cowok orang atau cowok apa Anda gitu. Menurut gue hiduplah dengan semestinya gitu, nggak usah merusak kebahagiaan orang lain. Jadilah bahagia tanpa merusak kebahagiaan orang lain ya. Oke lanjut aja lah, itu sedikit aja ceritanya soalnya nggak ngerti. Jadi si temennya ini rekan kerjanya deketin suaminya mulu, apa-apa ke suaminya, apa-apa suaminya, padahal kan ada kakaknya katanya gitu kan. Tahu suka kali, biasanya caper tahu kayak gitu. Lu datengin aja labrak dia, jambak dia itunya, rambutnya, jewer kupingnya biar dia ini jangan suka dekat-dekat suami gue gitu. Lanjut. Hai Mas Andri, aku mau cerita nih, aku sekarang lagi hamil yang kedua. Dan yang pertama keguguran di usia 8 minggu. Aku sekarang lagi sedih banget ngejalanin hidupku karena aku hamil. Dan posisinya jauh dari suami. Suamiku di Malaysia dan aku di Indo. Aku dulu sempat ikut suamiku ke Malaysia, tapi cuma bisa bentar karena cuma dapat visa 3 bulan dan BTW suamiku keturunan Indonesia, cuma dia lahir di Malaysia dan menjadi warga negara Malaysia. Jadinya kalau dia ke Indo cuma bisa bentar banget, cuma bisa maksimal 28 hari. Dan aku sedih banget karena dari pacaran tahun 2002 aku LDRan terus. Dan sekarang apalagi aku lagi hamil. Jadi pengennya dekat suami tapi aku masih belum bisa nyusul ke sana karena ada satu hal yang belum aku urus, yaitu ngurus visa ikut suami. Agar aku bisa tinggal di sana lebih lama, aku harus ngurus ini dulu dan belum sempat ngurus visa ikut suami. Aku udah hamil jadi masih ketunda, harus nunggu aku habis lahiran dulu baru bisa, dan ngurusnya itu butuh uang yang banyak banget. Makanya aku belum bisa ngurus sekarang karena uang tabungan kita udah dipakai untuk lahiran dan kehidupan setelah punya baby. Doain aku ya Mas supaya rezeki keluarga kami makin lancar dan semoga aku bisa segera ikut suamiku ke Malaysia karena menurut aku ini sudah terlalu lama dan aku berada di fase ingin segera mengakhiri LDR ini. Aku ingin kumpul sama suami dan anak aku nantinya, bukan jauh-jauh gini terus karena apa-apa aku harus ngelakuin sendiri karena suamiku jauh. Segitu aja doain aku ya Mas. LDR. Aku lebih jujur ya, lebih kayak salut aja gitu sama pasangan yang LDR begitu, apalagi dalam keadaan hamil ditinggalin suaminya ke Malaysia kan kerja ya, sampai jadi warga Malaysia mungkin karena kelamaan. Ya semoga aja urus surat pisahnya itu bisa cepatnya ya, biar kalian bisa berkumpul di sana gitu. Sebenarnya tuh ujian LDR itu berat banget apalagi kalau udah menikah. Makanya itu loh yang selingkuh. Kalian belum ada apa-apanya sama yang pejuang LDR. LDR itu apalagi ya mencari nafkah di luar negeri. Mereka itu harus memperjuangkan rasa rindu mereka demi keadaan hidup gitu mungkin ya. Apalagi ini dipisahkan sama suaminya, pasti overthinking perasaannya, pasti takut kayak suaminya di sana nggak baik-baik aja atau suaminya gimana-gimana. Apalagi kan di zaman-zaman sekarang udah gila banget ya, udah semuanya tuh mau hubungan suami istri atau apa pasti ada aja celahnya begitu. Semoga aja buat kamu ya, semoga cepat dilancarkan urusannya dan juga semoga dilimpahkan rezeki supaya kamu bisa cepat ngurus-ngurus visa ya. Semoga juga kamu bisa cepat ketemu dan dilancarkan lahirannya. Sehat-sehat ya buat kamu ya. Semoga kamu bahagia bersama suami kamu dan semoga kamu dilancarkan lahirannya ya. Segitu dulu deh. Aku tuh kalau misalkan ada pasangan-pasangan yang LDR tuh kayak, kalau LDR masih pacaran tuh nggak masalah. Ini udah hamil tinggalin suaminya gitu, kayak itu bener-bener nahan rindu, pasti kan kali ngerasain kayak gitu kan sakit hamil atau lagi fase-fase suka pegel. Pokoknya semangat terus ya buat kamu yang ngirim cerita. Sehat-sehat. Oke guys, jadi segitu dulu untuk makan sambil bacain cerita followers kali ini. Next aku bakal bacain cerita apalagi, kalian boleh kirim-kirim di Instagram aku ya. Nanti aku akan cantumin Google Form buat kirim cerita kalian dan nama kalian gak bakal kelihatan di sini ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya video ini ke teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube ini supaya aku makin semangat lagi ngonten di Makan Anjay ini ya. Dan buat kalian yang punya saran ide konten menarik lainnya, boleh kalian komen-komen di bawah ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu di next video.